Halo semuanya, selamat datang di channel gua Neko Taku. Di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family. Yang dimana di video kemarin Lloyd mendapatkan surat dari sekolahnya Anya yang berisikan wawancara bersama kedua orang tua tanpa terkecuali. Dari sinilah yang membuat Lloyd harus mencari ibu untuk Anya. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, di mana Lloyd menyuruh Frankie menyamar menjadi perempuan sebagai ibunya Anya dan mengatakan najis terhadap samaran Frankie, dan ditegaskan oleh Anya dia tak mau punya ibu seperti dirinya, yang membuat hati Frankie menjadi double tersakiti. Scene berpindah ke dalam toko kopi. Di saat istirahat, mereka melakukan gosip seperti biasa, dan di sanalah ada Yor. Yor nampak begitu polos. Mereka menggosipkan bahwa wanita 30 tahun yang belum menikah dianggap mencurigakan sebagai mata-mata, dan banyak dari mereka yang ditangkap. Mereka menyuruh Yor untuk hati-hati karena Yor sudah mencapai umur 27 tahun. Lalu salah satu dari karyawan di sana mengajak Yor ke pestanya dan menyuruh Yor mengajak pasangannya. Scene berpindah ke apartemennya Yor. Ia ditelepon dengan adiknya bernama Yuri. Ia sangat mengkhawatirkan kakaknya yang belum memiliki pasangan, dan jika Yor mau, ia bisa memperkenalkan Yor ke temannya. Dan Yuri juga memberitahu Yor bahwa ia akan naik jabatan, tapi ia akan menunda kenaikannya sampai Yor menemukan pasangan hidupnya. Yor juga tak mau membuat adiknya khawatir, memaksa untuk jangan seperti itu. Tapi Yuri juga sudah bertekad untuk menunda kenaikannya demi kakaknya, yang membuat Yor berbohong bahwa ia sudah memiliki pacar dan akan menghadiri pesta dari temannya bersama pacarnya. Yuri yang mendengar itu menjadi senang dan lega. Lalu ia akan mengirim temannya untuk memeriksa pacar dari Yor apakah ia tulus atau tidak. Yor tak bisa melawan adiknya dan jadi hanya mengikutinya saja. Setelah menutup teleponnya, lalu teleponnya berbunyi lagi. Yor langsung mengangkat dan masih mengira bahwa itu adiknya. Dan ternyata yang menelpon ialah bos dari tempat kerjanya. Ia mendapatkan misi di Hotel Royal kamar 1307. Yor pun langsung ke sana, dan ternyata Yor adalah pembunuh bayaran untuk mengeksekusi semua yang ada di lantai tersebut. Yor dikenal dengan sebutan Putri Duri dengan senjata seperti jarum. Dan dengan mudahnya ia membantai seluruh yang ada di lantai tersebut. Saat sudah selesai, ia membersihkan alatnya di kamar mandi yang ada di sana, sambil memikirkan bagaimana caranya mencari pasangan agar adiknya tidak khawatir. Karena kemampuannya, ia hanya bersih-bersih sambil melihat mayat-mayat tersebut. Buset, maksudnya bersih-bersihnya bunuhin orang-orang gitu. Karena pertarungannya tersebut membuat baju yang ia gunakan menjadi sobek dan harus ke tukang jahit besok. Scene berpindah kembali ke rumah Lloyd. Frankie datang dengan setumpukan kertas yang ia dapatkan dari catatan sipil tentang siapa saja yang lajang di kota ini. Frankie menanyakan kenapa tidak menggunakan agen wanita saja, dan ternyata agen wanita banyak yang sudah tertangkap. Karena gosip yang sudah tersebar di awal episode tersebut, sambil membaca, Frankie membahas tentang Anya yang sedang asik menonton acara Spy Wars-nya. Ia mengatakan bahwa Anya tak terlihat seperti anak bangsawan, dan Lloyd sadar ia harus membelikan Anya baju yang sesuai. Scene berpindah ke toko baju. Anya yang ingin diukur badannya menganggap bahwa dirinya akan dijual, dan Lloyd mengatakan ia tak akan dijual jika jadi anak baik. Dan Lloyd heran, Anya belajar kata-kata itu dari mana? Sambil menunggu, ia melihat semua gadis di sekitarnya hingga Yor datang ke tempat itu untuk menjahit bajunya kembali. Lloyd kaget karena ia tak bisa merasakan kehadiran Yor dan meliriknya. Yor yang sadar bahwa ia dilirik dari tadi oleh Lloyd, dan Lloyd kaget kalau Yor bisa menyadari lirikannya. Dan terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Anya yang sudah selesai mengukur baju lalu mendatangi mereka. Yor yang melihat Anya memanggil Lloyd ayah. Tadinya ia ingin mengajak Lloyd sebagai pacarnya, tetapi ia tak mau jadi perusak hubungan orang dan takut dibunuh oleh istri yang suaminya ia rebut. Walaupun itu terjadi, malah Yor duluan yang akan membunuhnya.
Anya yang ada di samping mereka mengetahui pemikiran Yor yang seorang pembunuh bayaran dan ayahnya detektif. Bukannya takut, malah membuat Anya semakin senang dan menginginkan Yor sebagai ibunya. Tetapi Lloyd dalam hatinya mengurungkan niat menjadikan Yor sebagai ibunya. Lalu Anya yang tak mau kehilangan kesempatan ini membuat sandiwara dengan ia menginginkan seorang ibu. Dan disinilah Yor tahu bahwa Lloyd tak punya istri, jadi mengajak Lloyd duluan untuk jadi pacar pura-puranya di pesta. Dan Lloyd juga sekalian meminta Yor untuk menjadi ibu Anya saat perwakilan dan mereka pun setuju. Scene berpindah ke Anya dan Lloyd yang pergi berbelanja dan mengatakan ke Anya untuk menjadi anak yang baik saat dititipkan nanti. Lalu setelah membayar, ternyata kasir tersebut merupakan agen juga yang memberikan Lloyd misi dan menyebutkan sandi Krog yang merupakan sandi F. Sesampainya di rumah, ia melihat apa misinya, ternyata merebut kembali karya seni dari barat yang dicuri. Dan waktunya ialah jam 6 malam di hari Sabtu, hari yang sama di mana ia harus datang ke pestanya Yor. Scene berganti, keesokan malamnya ia mengajak Frankie untuk ikut supaya cepat selesai. Frankie mengatakan ia akan ikut karena dirinya hanya informan, tak bisa kerja lapangan. Tapi Lloyd mengatakan bahwa mereka akan merebut harta yang bersekitaran 78 buah dan bernilaian 3 juta Dutch. Jika hilang 1 atau 2 tak jadi masalah, yang membuat Frankie jadi semangat untuk ikut. Saat melakukan misinya, Yor sudah menunggu di tempat pertemuan dan berharap Lloyd tidak kecelakaan. Di sisi lainnya, Lloyd masih sibuk dengan misinya yang ternyata ada pasukan yang menjaga barang-barang tersebut dan menjadi baku tembak yang memperlambat Lloyd. Hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semuanya ke dalam mobil dan berangkat. Di perjalanan mereka memilih salah satu barang tersebut. Lloyd memilih cincin berlian yang ingin digunakan untuk melamar Yor. Tetapi di saat itu juga ada Monil yang menabrak mereka. Scene berpindah ke Yor yang sudah kedinginan dan lama menunggu Lloyd dan membuat ia menjadi pergi sendirian ke pesta tersebut. Hingga ia sampai di tempat pesta tersebut, ia beralasan bahwa pacarnya pergi dengan urusan mendadak. Ia memohon kepada temannya Yuri untuk mengatakan pada Yuri bahwa ia sudah memiliki pacar dan membuat agar ia tak khawatir. Dan ternyata temannya ini merupakan pacar dari salah satu temannya di tempat kerjanya bernama Camilla. Dan ia juga yang mengadakan pesta. Yor menjadi terkucilkan dan banyak yang ngomongin dirinya di belakang. Sempat terlintas di pikiran Yor untuk menghabisi mereka semua. Tapi ia mengurungkan niatnya karena yang Yuri inginkan, ia ingin kakaknya bisa memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi daripada pusing di sana, ia berpamitan, tapi saat ingin pulang Lloyd datang dengan terpincang-pincang dan berdarah-darah. Yang membuat Yor terkesima karena ia hadir yang dikiranya sudah melupakannya. Lalu Lloyd keceplosan dengan mengatakan bahwa ia suami Yor, bukan pacarnya. Yang membuat mereka semua kaget bahwa selama ini Yor sudah memiliki suami. Camilla tak terima dengan Yor yang sudah memiliki suami. Lalu ia ingin melemparkan makanan panas ke Yor, tetapi makanan itu malah ditangkap Yor menggunakan kakinya. Dan tumpahannya yang panas malah mengenai hidung Camilla. Lloyd dan Yor seakan-akan tak terjadi apa-apa dengan mengatakan tidak boleh menggunakan kaki di makanan. Camilla yang semakin kesal jadi menghina Yor dengan mengatakan bahwa ia adalah wanita panggilan ke hotel, padahal itu adalah alasan Yor untuk melakukan tugasnya. Dan itu semua untuk membuat Lloyd jijik kepada Yor. Tetapi Lloyd malah bangga karena ia melakukan itu semua demi adiknya dan tak memperdulikan dirinya. Dan akhirnya mereka pamit menaiki mobil Lloyd yang sudah hancur. Yor tak curiga sama sekali dengan mobil tersebut. Dan di perjalanan ternyata ia masih dikejar oleh penjahat tempat ia mencuri barang-barang tadi. Dan mengira di barang-barang yang ia ambil ada alat pelacaknya. Dan Lloyd beralasan kepada Yor bahwa orang-orang tadi ialah pasiennya yang kumat. Hingga mereka sampai ke satu tempat sambil bersembunyi. Di saat ada penjaga yang lewat, Lloyd langsung memukulnya dan mengatakan ke Yor bahwa itu metode psikologisnya. Lloyd heran kepada Yor bisa percaya dan di saat itu juga ada yang menikam Lloyd.
Lloyd tak sadar dirinya akan ditikam dan tak bisa bergerak, dan di saat itu juga Yor menyelamatkan Lloyd dengan menendang penjahat tersebut hingga terpental sangat jauh. Dan hingga saat berlari, Yor mengatakan bahwa bagaimana kontrak mereka diperpanjang saja, maksudnya menikah. Karena dirinya yang lajang jadi dicurigai orang, dan Lloyd yang punya kesempatan pula langsung mengiyakan dan memintanya langsung ke catatan sipil sekarang juga untuk menikah. Lalu saat Lloyd ingin mengeluarkan cincin berlian yang ia ambil tadi, ternyata hilang dari sakunya, dan di saat itu juga mereka terkepung. Dan Lloyd jadi melemparkan granat ke arah musuh sambil bersembunyi dengan Yor. Dan pelatuk dari granat itu dijadikan cincin untuk melamar Yor di saat baku tembak itu pula, dan latar ledakan dari bom itu juga, dan film pun tamat. Sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family yang bisa gua ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.